Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Prapti Hardiningsih. Saya pernah mendapat Grandmaster of Memory nomor 19 dunia saat mengikuti kejuaraan dunia daya ingat di Malaysia tahun 2003. Eits, tapi bukan itu yang mau saya bahas di YouTube channel saya ini. Saya ingin share atau membahas tentang teknik-teknik ingatan dan tips-tips mengingat sehingga kita mengingat lebih santai, senang, selesai. Sebelum saya bahas lebih lanjut, please like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tanpa panjang lebar, akan saya bahas teknik ingatan yang pertama. Teknik ingatan yang pertama ini saya sebut teknik ingatan rantaian. Teman-teman pasti tahu kan apa itu rantai? Teman-teman bisa melihat rantai itu ada di sepeda atau di misalnya teman-teman memelihara anjing, itu ada rantai yang ada di leher. Jadi rantai itu sebenarnya kan lingkaran, antara lingkaran satu dengan lingkaran berikutnya dihubungkan. Begitu juga dengan teknik ingatan yang pertama yang saya namakan teknik ingatan rantaian, itu antara informasi satu dengan informasi berikutnya itu kita hubungkan. Caranya menghubungkan itu dengan menggunakan atau membuat. Menurut ilmuwan Roger Sperry, otak manusia itu dibagi menjadi dua bagian atau dua hemisfer, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri lebih kepada aktivitas bahasa, analisa, nomor, tulisan, urutan, logika, hitungan, tapi hanya bisa menyimpan informasi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan otak kanan lebih kepada aktivitas khayalan atau imajinasi, kreativitas, musik, perasaan tentang ruang atau dimensi, emosi, warna, bentuk, tapi bisa menyimpan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini di teknik-teknik ingatan yang mau saya sampaikan atau saya bahas lebih kepada aktivitas khayalan atau imajinasi untuk mengingat. Mari kita latihan membayangkan dulu ya, atau latihan imajinasi, latihan menghayal. Misalnya kita diminta untuk membayangkan ayah kita atau ibu kita atau baju favorit kita. Jadi kita bisa membayangkan atau berimajinasi sedetil mungkin. Misalnya baju favorit kita, warnanya apa, terus ada kancingnya atau tidak, lengannya bagaimana, warnanya gimana, coraknya apa. Itu bisa membantu kita untuk membantu berimajinasi. Coba kita latihan membayangkan ya. Coba bayangkan angkot. Sekarang masih ada angkot ya. Bayangkan angkot itu warnanya pink. Jarang kan ada angkot yang warnanya pink. Bayangkan angkot itu segede ruangan ini. Bayangkan angkot itu terangkat ke atas, terangkat ke atas, sehingga kita hanya bisa melihat satu titik hitam di atas. Bayangkan titik hitam itu turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, sehingga kita bisa melihat angkot tadi yang warnanya pink besar banget. Habis itu bisa kita bayangkan angkot itu mengecil, mengecil, mengecil lagi, sehingga bisa kita taruh di atas telapak tangan kita. Kayak mainan ya. Teknik ingatan rantaian adalah teknik ingatan dasar yang wajib atau harus kita kuasai. Teknik ingatan rantaian ini efisien untuk mengingat benda atau informasi sederhana maksimal 30 benda secara urut dari depan belakang atau belakang depan.
sebenarnya bisa dicongak tapi tidak efisien. Jadi lebih efisien untuk mengingat urutan benda maksimal 30 benda atau informasi yang sederhana. Teknik ingatan rantian ini teknik dasar yang wajib atau harus kita kuasai, karena di sini kita dilatih untuk membuat cerita, kemudian membayangkan sendiri. Bagi kita yang udah dewasa atau udah terbiasa dengan mengingat tanpa menggunakan cerita, ini akan sedikit lebih lama. Tapi nanti nyantelnya atau bertahannya di otak kita akan lebih lama. Tadi saya bilang ya, untuk menghubungkan benda yang satu atau informasi satu dengan informasi berikutnya itu kita akan membuat cerita pendek. Cerita pendek itu ada aturannya. Yang pertama, cerita itu harus merupakan aksi. Jadi benda yang satu melakukan sesuatu terhadap benda lainnya. Kalau misalnya benda A di samping benda B atau benda B di dalam benda C, itu agak sedikit rancu. Makanya kita harus membuat cerita dengan benda A melakukan aksi atau melakukan sesuatu terhadap benda B. Yang kedua, untuk memudahkan kita membayangkan atau berimaji, misalnya kita mengingat ya, benda yang pertama gubuk, yang kedua pohon. Gubuk mengangkat pohon akan sulit ya kita membayangkannya, makanya kita pakai unsur keterlaluan, yang satu diperkecil atau yang satunya diperbesar. Misalnya gubuk mengangkat pohon, gubuknya biasa saja, pohonnya kecil. Pohon itu kita bisa membayangkan pohon yang mudah kita bayangkan. Terus misalnya kita kesulitan atau lebih mudah, misalnya yang satu dibesarkan, misalnya gubuknya yang dibesarkan, pohonnya ukurannya biasa. Makanya bisa memakai unsur keterlaluan, diperbesar atau diperkecil untuk memudahkan kita berimajinasi. Nah, cerita akan kita ingat atau mudah kita ingat, kita bayangkan apabila cerita itu aneh, mustahil, tidak masuk akal. Nah, itu malah yang kita perlukan. Jadi jangan ragu untuk membayangkan sesuatu yang mustahil, yang aneh. Kemudian cerita pendek itu bisa kita masukkan indera kita, misalnya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, atau indera raba. Contohnya ya, misalnya habis kita ngingat gubuk, pohon, telepon, misalnya gubuk mengangkat pohon, pohon membersihkan telepon. Biar kita kayak benar-benar membayangkan, teleponnya, pohonnya membersihkan telepon tadi, ada bunyi sret sret sret. Kita bayangkan aja kayak kita membersihkan telepon di rumah atau membersihkan meja di rumah yang basah gitu, sret sret sret. Jadi ada indera pendengaran kita akan membantu kita untuk lebih mengingat. Cerita pendek yang harus kita hilangkan atau enggak kita pakai, yang membuat kita rancu, itu jangan kita gunakan. Contohnya kita menambah objek atau menambah benda, menambah informasi. Contohnya gubuk mengangkat pohon di sawah. Kalau untuk sekedar mengingat benda yang sedikit, mungkin kita bisa memakai logika atau kita bisa ingat ya, karena yang diingat sedikit, oh sawah tadi hanya untuk membayangkan saja, misalnya pohonnya di sawah, tapi sebenarnya sawahnya tidak kita ingat. Tapi kalau untuk kita mengingat 30 benda, tadi kita bikin rancu, gubuk mengangkat pohon di sawah, sawahnya ikut diingat enggak ya? Sesuatu yang bikin rancu jangan dilakukan. Makanya membuat cerita jangan sampai
menambah objek atau menambah benda atau menambah informasi. Dan cerita itu jangan sampai menghilangkan benda. Contohnya ya, habis gubuk, pohon, telepon, rambutan misalnya. Telepon itu berubah jadi rambutan atau telepon menghilangkan rambutan. Kalau untuk mengingat benda yang sedikit, mungkin kita bisa ingat tadi habis telepon rambutan. Tapi kalau kita mengingat banyak, itu akan rancu karena tadi habis telepon berubah jadi rambutan atau kehilangan rambutannya ikut diingat enggak ya? Nah, yang bikin rancu jangan kita gunakan. Atau misalnya benda gubuk berubah jadi pohon. Pohon kehilangan telepon. Kalau untuk mengingat beberapa informasi yang sedikit, kita tidak masalah. Kita bisa ingat tadi, diingat enggak ya, kalau gubuk berubah jadi pohon, jadi gubuknya ikut diingat enggak ya. Tapi kalau banyak atau bendanya 30 misalnya, itu akan membuat kita rancu. Jadi sesuatu yang bikin rancu jangan kita gunakan. Baiklah, ini yang kita tunggu-tunggu. Misalnya kita diminta untuk mengingat 25 buah benda atau informasi yang sederhana ya. Misalnya yang pertama itu acak aja ya. Gubuk, pohon, telepon, rambutan, ember, bawang, papan, sapi, bendera, lombok, telur, batu, spray, obat, kodok, api, hotel, kapal, durian, Doraemon, roket, kura-kura, payung, pintu. Dua puluh lima benda atau informasi sederhana itu akan kita ingat menggunakan metode atau teknik ingatan rantaian. Jadi antara benda atau informasi satu dengan informasi berikutnya kita bikin cerita. Syarat dan yang nggak boleh dilakukan membuat cerita, teman-teman masih ingat tadi yang saya sampaikan kan, yang saya bahas tadi kan. Jadi yang bikin rancu jangan kita gunakan. Terus sesuatu yang memudahkan kita untuk berimajinasi kita gunakan. Contohnya gubuk mengangkat pohon. Bayangkan gubuk. Teman-teman tahu nggak gubuk itu apa? Kalau saya yang tinggal di desa, gubuk itu adalah rumah di tengah sawah, rumah peristirahatan petani. Biasanya terbuat dari atapnya itu hijau. Tapi kalau teman-teman yang mungkin tinggal di kota, jangankan gubuk, sawah aja nggak ada, bisa membayangkan rumah yang nggak layak. Misalnya ada di sekitar pinggiran sungai, sekarang masih ada nggak ya? Pokoknya rumah yang jelek. Jadi imajinasi tiap orang itu beda. Cuma untuk teknik ingatan rantaian ini terpaksa teman-teman ikut imajinasi saya ya. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri dengan benda yang berbeda, dengan cerita yang teman-teman buat sendiri. Jadi misalnya gubuk mengangkat pohon. Bayangin kalau gubuk mengangkat pohon, kita nggak harus membayangkan gubuk ada kakinya, gubuk ada matanya, kan kita cuma butuh tangan. Jadi gubuk mengangkat pohon. Kok bisa SpongeBob aja hanya sebuah spons untuk cuci piring bisa berlaku seperti kita manusia. Jadi intinya di teknik ingatan rantaian atau teknik-teknik ingatan
yang akan saya bahas ini, kita berimajinasi atau khayalan semua benda bisa berlaku seperti kita manusia. Mulai lagi ya, gubuk mengangkat pohon, pohon membersihkan telepon, telepon memandikan rambutan, rambutan bayangin punya kaki menendang ember, tentang ember menumis bawang, sreng sreng sreng, harum baunya. Bawang, bayangin bawang kan putih kan, bawang mematahkan papan, prak. Papan menunggang sapi, keprok 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 keprok. Sapi mengibarkan bendera Indonesia. Bendera mewarnai Lombok, bayangkan Lomboknya jadi warna ungu. Malah kebayangkan Lombok memeluk piring. Piring memecahkan telur. Telur makan batu. Sampai sini bisa membayangkan, kita sering lihat di TV atau di film-film karikatur, di film-film animasi ya, ulat aja bisa berlaku seperti manusia, kepompong bisa berlaku seperti manusia. Bayangkan telur itu juga bisa berlaku seperti manusia, makan batu. Batu mencoret-coret spray. Spray minum obat. Obat mengejar kodok. Kodok bayangin kayak naga. Kodok mengeluarkan api. Boom. Api membakar hotel. Hotelnya berlari ke kapal. Kapal mancing, dapatnya durian. Yang suka durian. Durian menonjok Doraemon. Aduh. Doraemon naik roket. Siu. Roket menjatuhi kura-kura. Boom. Kura-kura bawa payung. Payung membuka pintu. Jadi di sini teman-teman hanya membayangkan atau ikut membayangkan imajinasi saya, hanya membayangkan aja, nanti bisa direkol atau diingat lagi dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Nah, coba teman-teman besok kalau sudah hafal, kalau sudah ingat, besok dibayangkan aja akan ingat lagi. Besoknya lagi cuma membayangkan akan ingat lagi. Tapi kalau teman-teman mau menghapus memori itu, ya udah jangan dipikirkan lagi. Kita recall lagi ya tadi apa yang kita bayangkan tadi. Habis gubuk, tadi gubuk mengangkat pohon. Habis pohon, seret 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 seret. Telepon. Telepon memandikan rambutan. Rambutan bayangkan punya kaki. Tumpang. Tadi nendang ember. Ember tadi saya bayangin ada di dapur. Jadi ember sureng. Baunya harum. Menggoreng bawang atau menumis bawang. Bawang, ingat baju putih. Pencak silat, karate, mematahkan papan. Papan, proket. Naik sapi. Sapi, tadi di hari Senin, bayangin sapi. Indonesia mengibarkan bendera. Bendera mewarnai apa yang tadi ungu? Lombok. Lombok memeluk piring. Piring memecahkan telur.
makan batu. Batu, si kepala batu mencoret-coret spray. Spray, glek 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 glek. Bayangkan spraynya punya mulut, minum obat, glek glek glek. Obat yang kecil itu terserah teman-teman mau bayangkan obat apa yang teman-teman tahu, atau nggak tahu obat bisa bayangkan vitamin, kan kayak tablet itu. Obat mengejar kodok. Kodok kayak naga, boom, mengeluarkan api. Api membakar hotel. Hotelnya berlari ke kapal. Kapalnya mancing dapat durian. Durian menonjok, aduh, Doraemon. Doraemon naik, siu, roket. Roket menjatuhi, boom, kura-kura. Kura-kura membawa payung. Payung membuka pintu. Dari depan ke belakang, coba dari belakang ke depan. Hanya membayangkan saja. Coba ya. Sebelum pintu, payung. Sebelum payung, kura-kura. Sebelum kura-kura, roket. Sebelum roket, Doraemon. Sebelum Doraemon, durian. Sebelum durian, kapal. Sebelum kapal, hotel. Sebelum hotel, api. Sebelum api, kodok. Sebelum kodok, obat. Sebelum obat, spray. Sebelum spray, batu. Sebelum batu, telur. Sebelum telur, piring. Sebelum piring, lombok. Sebelum lombok, bendera. Sebelum bendera, sapi. Sebelum sapi, papan. Sebelum papan, bawang. Sebelum bawang, ember. Sebelum ember, rambutan. Sebelum rambutan, coba, sebelum rambutan tadi yang memandikan rambutan, telepon. Sebelum telepon, yang membersihkan telepon, pohon. Sebelum pohon, gubuk. Nah, teman-teman, kalau bisa dari depan ke belakang, belakang ke depan, berarti teman-teman udah bisa menggunakan teknik dasar ingatan atau teknik ingatan yang paling dasar untuk kali ini. Teman-teman bisa berlatih sendiri dengan benda yang berbeda, yang sederhana dulu, terus dibikin cerita sesuai teman-teman juga. Dari sini paham ya? Mudah kan? Nah, teman-teman, itulah teknik ingatan dasar yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu teknik ingatan rantai.